Menyembelih hewan dengan alat modern. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang cara penyembelihan hewan dengan alat tradisional yang sudah ada, misalnya pisau, ya. Lalu bagaimana dengan menyembelih hewan menggunakan alat modern? Nah, saat ini seiring berkembangnya zaman dan teknologi, ya, banyak perusahaan makanan yang menyembelih hewan dalam jumlah banyak dan tentunya harus menggunakan mesin, ya. Contohnya di perusahaan sosis misalnya, ya kan? Sosis itu kan terbuat dari ayam atau sapi. Nggak mungkin dong dia harus menyembelih satu-satu ayamnya, karena dia pabrik besar, nggak mungkin dia menyembelih satu-satu. Karena apa? Karena kelamaan, ya kan? Dia harus menyembelih menggunakan alat atau mesin. Nah, lalu bagaimana caranya supaya daging dari hewan yang disembelih itu menjadi halal dan thayyib? Ya. Bagaimana syaratnya? Apa syaratnya menyembelih menggunakan mesin atau menggunakan alat canggih supaya hewan tadi menjadi halal, boleh dimakan? Yang pertama, syaratnya harus disiapkan dulu alatnya. Ya, harus ada alatnya dulu. Sama dengan rukun penyembelihan hewan yang sudah kita pelajari kemarin, ya. Rukun penyembelihan hewan. Ada alat untuk menyembelih, ada orang yang menyembelih, dan ada hewan yang disembelih. Sama, ini juga harus dipenuhi, ya. Harus ada alatnya dulu. Jadi mau dia pakai alat tradisional dengan pisau biasa atau menggunakan alat canggih dengan menggunakan mesin, ini harus ada dua-duanya, ya. Kalau mau pakai mesin berarti harus ada dulu mesinnya, harus ada alatnya, ya. Kemudian yang selanjutnya, menyesuaikan posisi hewan pada alat tersebut, ya. Jadi harus dipastikan bahwa yang disembelih itu adalah lehernya, ya. Jangan sampai nanti ketika pakai alat kemudian yang terpotong justru kakinya, ya, atau perutnya, karena itu namanya tidak disembelih, ya, itu namanya dipotong biasa aja, ya. Syarat menyembelih harus apa? Harus terputus saluran makan dan saluran nafas yang ada di tenggorokan. Nah, jadi itu ya, harus dipastikan posisinya alatnya itu mengenai bagian tenggorokan atau bagian leher dari hewannya. Supaya sah, ya, supaya hewannya itu menjadi halal untuk dimakan. Karena apa? Karena kalau dia terpotong di bagian lain, ya, bukan di bagian lehernya, ya, misalnya yang terpotong bagian kakinya, ya kan, lama-lama mati nggak ayamnya? Mati juga. Tapi apa? Tapi ayamnya itu menjadi bangkai. Karena yang terpotong kakinya, bukan lehernya, ya. Syarat menyembelih adalah harus terputus saluran makan dan saluran nafas dari hewan itu, ya. Kemudian yang ketiga, harus membaca bismillah. Baik dengan alat tradisional ataupun dengan alat modern. Nah, sebagai umat Islam, kita punya kewajiban ketika menyembelih hewan harus membaca bismillah, membaca sholawat, ya, serta memperlakukan hewan tersebut dengan baik supaya daging yang dihasilkan dari hewan tersebut menjadi halal dan boleh dimakan. Nah, apa sih hikmah atau manfaat memakan binatang yang halal? Ya, kenapa kok Allah dan Rasulullah ini mengajarkan umat Islam agar memilih binatang yang halal? Ya, kenapa kok makan aja harus dibatasi, harus mencari makanan yang halal? Ya, itu pasti ada hikmahnya, ada manfaatnya. Ya. Apa? Yang pertama, dengan memakan makanan yang halal, maka akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ya. Dengan memakan makanan yang halal,
maka apa? Kita ini sudah taat kepada Allah. Ya, takwa itu artinya kita taat kepada Allah. Karena Allah nyuruh kita makan makanan yang halal, ya kita harus taat, ya, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, dengan memakan makanan yang halal, maka itu bisa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah, ya. Karena Allah sudah menyediakan banyak sekali makanan yang halal yang berasal dari binatang. Coba bandingkan antara yang halal dengan yang haram. Ini lebih banyak yang mana? Ya, lebih banyak yang halal, ya kan? Yang haram itu hanya sedikit saja. Ya, Allah hanya mengharamkan babi, ya kan? Dan binatang buas. Binatang buas nggak boleh dimakan, ya. Nah, sedangkan yang halal itu banyak sekali. Ada ayam, ada ikan, ada udang, ada cumi-cumi, ada apalagi ada gurita, ya. Semua yang ada di laut, semua yang hidup di air halal dimakan. Ada kambing, ada sapi, ya. Banyak sekali yang bisa dimakan. Kemudian yang ketiga, dengan memakan makanan yang halal, berarti kita sudah berhasil memelihara diri kita secara lahir dan batin. Nah, biasanya hewan-hewan yang diharamkan itu mengandung sesuatu yang buruk untuk kita. Kalau dimakan itu bisa mempengaruhi diri kita menjadi buruk, ya. Contohnya babi, ya kan? Babi itu kan hidupnya di tempat yang kotor, ya kan? Bahkan apa? Bahkan babi itu dia bisa makan kotorannya sendiri. Ya, babi itu pemakan segalanya, bahkan kotorannya sendiri pun bisa dimakan. Nah, makanya Allah mengharamkan babi, ya. Tapi bukan karena babi itu kotor kemudian Allah mengharamkan, ya. Jadi kalau misalnya ditanya, kenapa sih babi haram? Ya, jawabnya bagaimana? Bukan karena babi itu mengandung penyakit, bukan karena di dalam tubuh babi itu ada cacing pitanya, bukan karena babi itu hidup di tempat kotor, bukan. Itu bukan alasan, ya. Kenapa Allah mengharamkan babi? Kenapa kita tidak boleh makan babi? Karena kita taat, ya. Karena kita sebagai umat Islam harus taat terhadap apa yang dilarang oleh Allah, ya. Kalau Allah bilang jangan, ya kita harus hindari, ya. Apapun alasannya. Karena apa? Karena misalnya kalau kita bilang kenapa umat Islam nggak makan babi? Karena babi itu jorok misalnya. Oh ya sudah, berarti kita bikin peternakan babi yang bersih. Apakah kemudian babi menjadi halal? Tidak, ya. Kemudian ada orang bertanya lagi, kenapa orang Islam nggak makan babi? Karena babi mengandung cacing pita misalnya. Di dalam tubuh babi itu ada cacingnya. Terus, oh ya sudah, berarti kita bikin peternakan babi yang sehat. Tidak ada cacingnya, babinya higienis. Nah, apakah kemudian babi menjadi halal? Enggak juga, babi tetap haram. Ya. Jadi itu ya, kenapa kita tidak makan babi? Karena kita taat terhadap perintah Allah. Apapun alasannya. Jadi tidak ada alasan. Meskipun babi itu sudah disterilkan, meskipun babi itu nanti kemudian hidupnya bersih, ya, tidak ada cacingnya, ya. Tapi tetap yang namanya babi, ya Allah bilang haram, ya kita jauhi, ya. Kita tidak makan babi. Begitu ya. Jadi alasannya apa? Alasannya karena kita menaati perintah Allah. Nah, kemudian yang keempat, hikmahnya kalau kita memakan makanan yang halal. Maka apa? Makanan yang kita makan itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan jiwa dan raga kita. Ya, orang kalau makannya terjaga, ya, maka perilakunya juga akan terjaga. Ya, sebaliknya, orang kalau sukanya makan makanan yang haram, minum yang haram, pasti perilakunya juga akan ikut jelek.
ya kan? Seperti misalnya orang yang suka mabuk-mabukan, minum minuman keras, ya, pasti dia juga berpengaruh terhadap perilakunya, suka marah-marah misalnya, ya, suka berkata kasar, ya kan? Nah, itu apa yang kita makan kemudian masuk ke dalam darah kita itu akan berpengaruh terhadap jiwa dan raga kita. Nah, kemudian yang terakhir, sebagai ujian untuk menguji keimanan manusia, apakah kita mampu berpegang teguh kepada perintah Allah atau tidak. Jadi itu ya. Kenapa? Kenapa kok Allah itu membatasi manusia, ya, umat Islam harus makan makanan yang halal sebagai ujian keimanan, ya, sebagai ujian keimanan. Apakah kita mampu untuk melewati ujian itu? Apakah tidak? Nah, kalau kita mampu menahan diri untuk tidak memakan makanan yang haram, berarti kita lulus ujian, ya. Kalau lulus ujian berarti naik kelas, ya, pahalanya ditambah, surganya lebih tinggi. Nah, begitu ya manfaatnya. Nah, kemudian manfaat binatang halal. Apa manfaatnya? Menjaga kesehatan. Ya, kalau kita makan makanan yang halal, maka kesehatan kita akan terjaga. Kemudian mendapatkan perlindungan dari Allah karena kita sudah taat kepada Allah. Kemudian meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian mendapatkan rezeki yang barokah, baik di dunia dan di akhirat. Begitu ya. Jadi intinya apa? Intinya kita harus taat kepada Allah. Apa yang diperintahkan Allah kita kerjakan, apa yang dilarang oleh Allah kita hindari. Begitu ya. Sudah selesai pembahasan kita tentang binatang yang halal dan binatang yang haram.